Seperti yang kita ketahui, sejak 15 Masehi, bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk melakukan pelayaran menjelajahi samudra. Untuk menemukan sumber rempah-rempah yang pada saat itu komoditi tersebut sangatlah bernilai dan dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Hampir sama dengan tujuan awal, bangsa Eropa lainnya, Spanyol juga tidak mau kalah untuk mencari sendiri daratan baru, yaitu sebuah wilayah atau kepulauan yang menjadi sumber rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan saat itu. Rempah-rempah menjadi komoditas mahal di Eropa terutama karena fungsinya sebagai bahan untuk campuran dalam makanan, hingga digunakan sebagai pengawet di musim dingin dan tentu saja kebutuhan pokok di kalangan Eropa saat itu. Dan selain itu juga penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan karena dua peristiwa politik penting, yakni karena kekalahan Kerajaan Katolik Eropa pada Perang Salib dan juga jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Dan akibat peristiwa ini membuat jalur perdagangan dan juga keadaan ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa pada saat itu menjadi sangat terpuruk. Karena Sultan Mahmud II melarang pedagang Eropa untuk masuk ke wilayahnya. Ditambah lagi, kasus mereka juga menyusut akibat besarnya biaya perang saat itu. Karena itulah, bangsa-bangsa Eropa mengerahkan para pelautnya untuk berlayar mengarungi samudra demi mencari jalur perdagangan baru. Dan pelayaran tersebut juga didukung oleh kemajuan teknologi dan juga ilmu pengetahuan saat itu. Hal inilah yang menjadi tonggak sejarah dari kolonialisme bangsa Eropa dimulai. Di antara bangsa-bangsa Eropa yang giat dalam melakukan pelayaran untuk menemukan dunia baru ada Spanyol dan juga Portugis. Namun, keduanya sempat berselisih mengenai jalur pelayaran yang akan mereka tempuh sehingga terjadi sebuah perjanjian pada 7 Juni 1449. Perjanjian tersebut bernama Perjanjian Tordesillas yang isinya membagi dunia menjadi dua wilayah yang membentang dari kutub utara menuju kutub selatan, dan Spanyol diberikan hak untuk menguasai sisi barat sedangkan Portugis di sisi bagian timur. Berdasarkan perjanjian Tordesillas ini, area pelayaran bangsa Spanyol melewati jalur barat. Salah satunya pelayaran termasyhur yang dimiliki Spanyol adalah penemuan dari Christopher Columbus yang dianggap telah menemukan benua Amerika. Nah, jadi semakin menarik. Berikut ini adalah latar belakang Spanyol datang ke Indonesia. Spanyol kembali mengirim ekspedisi di bawah pimpinan dari Fernando Magallanes atau Ferdinand Magellan yang akhirnya tiba di Filipina pada April tahun 1521. Namun Magellan terbunuh di Filipina sehingga ekspedisi ini pun dilanjutkan oleh kapten yang bernama Sebastian Elcano yang mengarahkan kapalnya ke selatan. Hingga akhirnya para penjajah Spanyol ini pertama kali datang ke Indonesia atau Nusantara dan mendarat di Maluku pada 8 November tahun 1521. Dan tujuan dari kedatangan bangsa Spanyol adalah untuk mewujudkan semangat 3G, yakni goal yang mencari emas atau mencari kekayaan dari perdagangan rempah-rempah. Kemudian juga glory yang mencari keharuman nama atau kejayaan kekuasaan. Sedangkan yang terakhir yaitu tugas suci untuk menyebarkan agama Katolik. Namun, kedatangan dari bangsa Spanyol di Maluku ini tentunya ditentang oleh bangsa Portugis, yang pada saat itu telah lebih dulu datang di Kepulauan Maluku. Akibatnya, Portugis pun menulis Spanyol telah melanggar perjanjian yang sebelumnya sudah mereka buat, yaitu Perjanjian Tordesillas. Tentu saja, Spanyol tak ingin begitu saja meninggalkan Kepulauan Maluku, sehingga demi memenangkan persaingan rempah saat itu, Spanyol pun berusaha untuk mendekati Kesultanan Tidore, yang pada saat itu menjadi rival dari Kesultanan Ternate yang sebelumnya sudah menjalin hubungan kerjasama dagang dengan Portugis. Yang kedua, akhirnya konflik dari kemunduran dari Spanyol di Indonesia akibat koalisi antara Portugis dan Spanyol sehingga menyebabkan permusuhan antara Ternate dan juga Tidore semakin memanas karena dibumbui oleh kepentingan Spanyol dan Portugis. Di belakangnya perang pun tak terelakkan dan
Pertempuran ini Ternate yang dibantu oleh bangsa Portugis keluar sebagai pemenang. Namun tentu saja Spanyol tidak begitu saja menyerah, sehingga muncullah sebuah perjanjian yang mempertegas perjanjian sebelumnya. Perjanjian tersebut kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Saragossa. Isi dari perjanjian Saragossa ini yaitu Spanyol diminta untuk angkat kaki dari Kepulauan Maluku dan beralih ke wilayah Filipina, sedangkan Portugis tetap menguasai wilayah Maluku tanpa campur tangan dari pihak Spanyol. Sehingga dari perjanjian ini Spanyol harus angkat kaki dari Maluku dan menandai berakhirnya intervensi Spanyol di Indonesia yang dimulai sejak 1521 hingga tahun 1692. Meskipun tak lama dengan menjalan kakinya di Indonesia, namun terdapat beberapa peninggalan Spanyol yang dapat kita temui hingga saat ini, yakni benteng yang bernama Benteng Tahula yang ada di Kepulauan Tidore dan sebagian benteng yang menjadi saksi bisu dalam sejarah Spanyol di Indonesia.